Oke, penggunaan DNA ini juga, meningkatkan perkembangan teknologi, terutama ketika ada, kejadian terorisme dan bencana bencana alam gitu ya. Jadi ini seru ya, mungkin kalian masih ingat dulu di September 11 September 2001, di situ kan ada WTC ya, kejadian WTC itu. Nah, dia di sana pasti korbannya kan banyak ya, korbannya ribuan gitu kan. Nah, di situ dia juga digunakan teknik DNA untuk mengidentifikasi korban-korban. Jadi, siapa saja korbannya, di situ dia digunakan teknik analisis DNA. Nah, melalui apa? Ya melalui sisa-sisa debris, sisa-sisa, mikroba yang diuraikan di situ, sisa-sisa jaringan di situ ya. Jadi pasti banyak sisa-sisa jaringan yang ada di situ. Nah, jadi ada banyak, sampel gitu ya, sampai ratusan ribu jaringan gitu ya, dari sekitar 3.000 individu. Jadi sangat banyak, karena itu memang hancur ya, hancur jadi, jaringannya itu banyak gitu ya. Nanti itu dia yang akan digunakan untuk analisis DNA. Oke ya, jadi, selain tadi jaringan-jaringan yang, ada di TKP gitu ya, jadi si pemerintah US itu juga dia itu mengumpulkan barang-barang bukti ya, barang-barang bukti untuk bisa melihat profil DNA-nya ya. Selama 24 jam itu benar-benar terjadi pengumpulan barang bukti yang banyak. Jadi ada suatu pos-pos pengumpulan barang bukti gitu ya ceritanya di sana. Nah, kemudian, saudara ataupun keluarga yang merasa dia itu kehilangan anggota keluarganya, maka dia itu diambil, sampelnya, diambil swab untuk dilakukan isolasi DNA. Ataupun ada mungkin barang-barang di rumah misalnya kayak pisau cukur, sikat gigi, nah itu dikumpulkan di titik pengumpulan tadi. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi korban-korban tadi yang sudah tidak berbentuk lagi. Jadi korbannya tinggal jaringan doang di situ kan. Nah, tapi, dengan adanya analisa DNA tadi, banyak individu yang teridentifikasi gitu ya. Nah itu, jadi identifikasinya menggunakan apa? Menggunakan tadi ada STR atau short tandem repeat, ada mtDNA atau mitokondrial DNA, menggunakan SNP juga. Nah, dengan adanya analisis-analisis ini, beberapa perusahaan juga mengembangkan software-software untuk membantu kecocokan sampel DNA dari anggota keluarga dan DNA dari korban. Jadi bermunculan tuh dari situ software-software digunakan untuk, menganalisa kecocokan DNA. Jadi semakin cepat gitu, analisanya semakin cepat gitu ya. Oke. Nah kemudian, kejadian yang lain pada saat tsunami, kalian masih ingat ya tahun 2004 Desember ya tsunami Asia gitu ya. Oke kita memang kenanya di Aceh gitu ya, tapi kan itu sebenarnya bukan hanya Aceh yang kena. Nah jumlah kematiannya itu kan, mencapai ratusan ribu ya, 225.000. Nah dari situ juga kita nggak tahu nih, apakah itu keluarga kita atau siapa gitu. Jadi di situ juga dilakukan suatu analisa, eee, analisa menggunakan, mtDNA dan, STR yang ada pada kromosom Y. Kalau mtDNA ini dia itu hanya diturunkan dari ibu ke anaknya. Artinya kalau mau cari ibu kandung gitu ya, itu bisa pakai analisa mtDNA. Nah, sedangkan kalau kromosom Y itu hanya diwariskan dari bapak ya, atau dia pokoknya yang berhubungan dengan, kekerabatan laki-laki. Nah, itu pakai kromosom Y. Nah, selama 3 bulan itu juga dilakukan banyak analisa ini untuk mencari keluarga-keluarga yang hilang. Jadi selama 3 bulan hampir ada 800 korban yang sudah diidentifikasi, identitasnya dia itu siapa, gitu ya. Oke, jadi itu the power of DNA gitu ya. Oke, nah bagaimana sekarang, DNA dan berhubungan dengan evidence yang ada di TKP, yang ada di tempat terjadinya kriminalitas tadi. Nah,
Yang jelas, kita itu menggunakan teknik DNA fingerprinting itu nggak asal, "Oh ya udah kita pakai, kita bandingin," itu tidak ya. Tapi, DNA fingerprinting itu sudah ada legalisasi yang terstandar gitu ya. Legalisasi standar yang terkait dengan administrasi barang bukti. Jadi sudah ada standarnya. Jadi di sini ada yang pertama ada relevansi standar. Nah, jadi standarnya ada 5 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Standar yang pertama relevansi. Jadi apakah dia relevan digunakan sebagai barang bukti atau tidak. Jadi harus menemui itu kalau kita bicara tentang hukum, gitu ya. Nah, yang kedua ada FRIE ya, FRIE standar ini sebenarnya nama orang ya. Nah, FRIE standard itu adalah General Acceptance Test. Jadi apakah, tes-tes yang dilakukan itu sudah dapat diterima secara umum, sudah dapat diterima oleh juri gitu ya. Jadi dia harus ada atau, mengacu pada standar ini gitu ya. Nah, yang ketiga ada Coppolino. Nah, Coppolino ini sebenarnya nama orang, jadi dia itu nama nama pelaku kejahatan sebenarnya ya. Dulu di tahun berapa saya lupa, yang jelas Coppolino ini dia itu seorang dokter, jadi dia ahli anestesi ya, anestesi. Nah, ini seru, pokoknya kalau kalian cari si Coppolino standar, ini dia akan, mengarahkan kalian ke sejarah, sampai dia itu dijadikan suatu standar gitu ya. Jadi Coppolino ini dia adalah, nama orang, jadi dia ahli anestesi, dia itu memberikan suatu senyawa anestesi ke istrinya. Nah, karena dia paham anestesi, maka, eee, dia memberikan suatu senyawa anestesi yang memang dia itu mirip dengan senyawa yang ada di tubuh kita. Jadi kalau nggak salah sejenis, asam suksinat atau something gitu ya, asam itu gitu ya. Nah, itu anestesi, tapi dia diberikan secara berlebihan di dalam tubuh itu. Nah, sehingga si istrinya itu overdosis dan akhirnya meninggal. Nah, kenapa dia perlu membunuh istrinya? Ternyata dia itu pengen nikah sama pacarnya, jadi sama selingkuhannya gitu ya. Jadi itu sejarahnya itu seperti itu, sehingga dari kejadian itu maka dibentuklah suatu Coppolino standar. Nah, jadi dia, menggunakan, standar, yang sudah ditentukan pada kejadian yang, telah terjadi pada si Coppolino ini, ya. Sama dengan Marx dan Daubert. Marx dan Daubert ini juga nama orang gitu ya, jadi dia itu awalnya juga pelaku kriminal gitu ya. Nah, nanti kalian bisa cari nih sejarahnya si Marx sama si Daubert ini, gitu ya. Menarik sekali ini ya. Oke. Nah, terus kemudian, bagaimana DNA dan peraturan suatu barang bukti itu, gitu ya. Nah, karena tidak semua DNA itu bisa digunakan sebagai barang bukti, jadi, harus ada, tadi ya legalisasi dan standar-standar. Nah, ada pada suatu kejadian si pembunuhan Simpson dan atau Goldman ini ya. Jadi, setelah dikumpulkan 45 sampel DNA untuk dianalisis. Nah, ada 2 dari korban ya, 2 dari korban, sampel darahnya, 2 dari tersangka, terus kemudian ditemukannya darah yang di TKP, di rumah tersangka, dan di dalam mobil. Nah, semuanya dikumpulin ya, nanti jadi 45 ini. Nah, pada saat sebelum sebelum, pengadilan gitu ya, sebelum pengadilan itu ada namanya pre-trial hearing ya, hearing. Jadi dia ada jajak pendapat lah ya gitu ya. Nah, diumumkan bahwa DNA yang ditemukan di TKP itu dia cocok dengan, si Simpson ini ya. DNA-nya cocok. Nah, tapi pengacaranya si pembela itu menyerang prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan, melabeli, dan menguji bukti. Jadi dia nggak terima dengan, eee, proses untuk mengumpulkan, melabeli, dan menguji bukti, gitu ya. Nah, dia menduga bahwa si si barang bukti DNA itu tadi tercemar atau terkontaminasi, gitu ya. Jadi
dia itu, mencurigai seperti itu. Dan dia juga punya standar-standarnya ya untuk menyanggah si itu. Nah, sehingga dalam kasus itu ditentukan bahwa bukti DNA itu tidak lagi efektif, ya, karena tadi dia tercemar dan terkontaminasi, gitu ya. Jadi dia nggak akan lagi efektif kalau dia tercemar atau tadi salah label gitu ya, itu. Nah, ada juga faktor human error dan kontaminasi, gitu ya. Jadi, kenapa ketika kita itu mengumpulkan sampel, itu harus sistematis terekam dan akses-akses terhadap barang bukti itu sangat ketat, ya. Jadi nggak semua orang bisa mengakses barang bukti tersebut, ya. Makanya harus hanya petugas khusus yang boleh. Nah, terus kemudian untuk, barang-barang bukti yang berupa DNA, itu harus mengikuti standar praktis yang ada di laboratorium. Untuk apa? Untuk mencegah DNA itu rusak pada saat dianalisis. Karena tadi ketika DNA-nya rusak, maka dia itu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, gitu ya. Nah, terus kemudian, setelah misalnya DNA-nya sudah setujui untuk dijadikan barang bukti ya, maka tetap harus ada, jajak pendapat dari juri gitu ya. Apakah masuk akal gitu menurut juri ataukah, statistiknya membingungkan atau tidak gitu ya. Jadi intinya tetap harus ada, standar-standar yang dijalankan supaya DNA itu tetap bisa digunakan sebagai barang bukti gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita juga bisa menggunakan, hubungan kekerabatan dan profil DNA itu untuk mengetahui, anggota keluarga. Jadi ada paternity testing, ya, yang mana di situ kita bisa menganalisa sampel dari anak ini ya, bukan anal ya, ini dari anak, typo ya. Oke, sampel dari anak dan orang dewasa yang terlibat dalam analisa itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ada DNA mitokondria. Nah, DNA mitokondria ini kita bisa gunakan untuk sampel-sampel yang sudah tidak bisa dianalisis dengan PCR atau RFLP. Contohnya adalah sampel-sampel yang sudah lama, yang dia sudah hilang nukleusnya. Misalnya rambut, udah nggak ada nukleusnya ya. Tulang, gigi. Nah, itu kita bisa lihat mtDNA-nya di situ gitu ya, tapi kita tidak bisa gunakan PCR atau RFLP. Nah, mtDNA tadi hanya diwariskan dari ibu dan dia itu sangat conserve, sangat lestari ya. Hanya sekitar 1% setiap miliaran tahun dia akan berubah. Jadi dia akan sangat lestari gitu ya. Jadi itu aja pasti, urutannya. Jadi, kemungkinan dia berubah hanya kecil, cuma 1% per miliaran tahun. Itu pun karena mutasi acak atau random mutation gitu ya. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi di sini ada mitokondrial DNA, ya mitokondrial DNA, terus kemudian di sini dari mitokondrial DNA yang nggak tahu dari mana. Nah ya, yang nggak tahu dari mana. Terus kemudian kita lihat polanya. Nah, kita lihat polanya. Dari sini kita bisa menunjukkan ya, kita bisa menunjukkan kekerabatan ya, kekerabatan yang dia memiliki pola yang sama. Contohnya ini ya, nomor individu 10, 11, 12, 13 ini pasti memiliki mitokondrial DNA yang sama dengan individu 7, dengan ibunya ya, dengan ibunya ini pasti sama gitu ya. Itu pola DNA-nya. Ketika dia itu dengan ibu orang lain, ya pasti beda gitu ya, karena dia hanya diturunkan dari ibunya ke anak-anaknya. Gitu ya, entah anak cowok atau cewek, pasti sama polanya mitokondrial ibu itu, gitu ya. Oke, terus kemudian, bagaimana dengan, laki-laki? Kalau laki-laki kita bisa menggunakan analisis kromosom Y, ya. Jadi analisis kromosom Y itu karena diturunkan langsung dari ayah
ke anak laki-lakinya. Nah, STR pada kromosom Y kita juga bisa pakai nih untuk kekerabatan antar laki-laki atau bukti biologis yang melibatkan beberapa kontributor laki-laki. Ya, jadi misalnya nyari bapaknya gitu, anak cowok nyari bapaknya. Itu bisa pakai analisis kromosom Y. Tuh ya. Oke. Nah, bagaimana analisis DNA yang bukan dari manusia? Nah, contohnya pertama ada ginseng. Jadi ginseng itu hampir 3 juta dolar di pasar US saja. Itu belum belum kita hitung di luar pasar US. Nah, bagaimana kita bisa membedakan dia itu ginseng yang asli atau yang tidak? Nah, itu kita bisa pakai analisa DNA. Nah, karena di Amerika itu banyak ada 2 jenis produk ginseng yang utama gitu ya, yang satu dari Amerika Utara, yang satu tuh dari Asia. Nah, yang kalau dari Asia itu terkenal dengan dia meningkatkan stamina, meningkatkan energi. Tapi kalau ginseng dari Amerika itu cenderung untuk bisa menenangkan saraf. Nah, jadi dua-duanya ini sangat besar produknya di US. Nah, kalau misalnya ada orang jualan ginseng, "Oh, ini asli Asia, ini asli Amerika." Nah, kita bisa tes dulu tuh dengan DNA-nya. Nah, gitu ya. Nah, sama kayak sejarahnya anggur. Jadi di Perancis itu ada anggur yang dia itu dianggap tidak laku di pasaran karena dia merupakan anggur hibrid. Nah, dia merupakan anggur hibrid. Jadi kalau anggur hibrid hasil perkawinan itu dia dianggap sangat rendah. Jadi dia dikucilkan gitu loh, kayak semacam dikucilkan gitu ya. Dikucilkan jadi ada semacam ini pakai bahasa Perancis ya, saya kurang paham, nanti kalian translate sendiri ya bahasa Perancisnya. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa tahu apakah anggur hibrid itu sebegitu tidak berharganya. Nah, ternyata kalau kita lihat bahwa nenek moyang anggur Cabernet ini dia adalah dari dua ini ya, dari Cabernet Franc dan Sauvignon. Nah, ini gitu ya. Jadi dari dua ini. Nah, kita bisa bisa tahu nih nanti apakah dia itu benar-benar anggur Cabernet Sauvignon ini. Nah, itu ya. Oke, terus kemudian ada ini tentang pembunuhan beruang ya. Jadi beruang itu kalau misalnya di sarangnya itu kan ilegal ya untuk dibunuh. Nah, di situ ada pemburu yang dia membunuh si beruangnya. Nah, dari situ dia itu diambil giginya gitu. Nah, terus kemudian dari gigi yang didapatkan itu kita diambil sampel darahnya ya, sampel darah yang ada di sarangnya tadi, dan itu adalah sarang ya. Dan itu sarangnya. Nah, kemudian dianalisa ternyata cocok. Nah, berarti pemburu itu memang dia itu mengambil gigi premolar dari si beruang tadi gitu ya. Jadi dia mungkin beralasan bukan ini bukan gigi beruang kayak gitu. Aku nemu-nemu doang. Nah, ternyata itu adalah gigi beruang. Nah, itu. Terus kemudian analisa DNA non manusia itu dia juga kita bisa pakai untuk memerangi penipuan gitu ya. Misalnya pada benda-benda tertentu yang dia nilainya mahal gitu ya, dia digunakan label DNA untuk melihat apakah benda-benda itu autentik, asli atau tidak. Nah, contohnya bola sepak yang digunakan pada Super Bowl ya 2003 itu ada label-label DNA-nya. Jadi kalau misalnya ada orang, "Oh ini jutaan harganya karena dia itu bola Super Bowl." Nah, itu bisa kita lihat itu analisa DNA-nya. Apakah benar dia itu cocok dengan yang asli atau tidak. Nah, kalau tidak berarti ya itu bohongan gitu ya. Jadi penipuan. Nah, kayak juga Sydney Summer Olympics. Jadi barang-barang yang digunakan pada Sydney Summer Olympic itu juga dia pakai pelabelan DNA ya, pakai DNA tagging. Jadi dia akan lebih akurat ya, jadi nggak bisa tipu-tipu. Nah, gitu ya. Itu adalah manfaat dari DNA gitu ya. Jadi DNA untuk analisis forensik, DNA fingerprint itu seru sekali gitu ya. Jadi manfaatnya itu sangat banyak dengan adanya
ditemukan STR atau sekuen unik pada DNA tadi, sehingga kita bisa lebih banyak menganalisa keunikan pada setiap individu, gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar, kalau kurang paham silakan didiskusikan di sana, begitu juga dengan kalau tidak paham atau ingin konsultasi tugas nanti bisa ditanyakan. Mungkin ini materi minggu ke-13, jadi minggu depan adalah materi terakhir sebelum kalian UAS gitu ya. Jangan lupa dipelajari lagi konsepnya supaya lebih paham. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.